Firman Tuhan hari ke-121, 1 Mei tahun 2025. Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 4, perikop, prajurit Kristus yang setia. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-121, tanggal 1 Mei tahun 2025, diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-4. Prajurit Kristus yang setia. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Bahasa Batak tuba siganupari di dok songonon. Ia tetara natongon marpora dadanguluna di sarihon asa lomoni rohani komandanna di ibadah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap hari ini memasuki bulan Mei. Dan topik kita berubah dari bulan April yang kita pakai selama bulan Mei. Dengan topik adalah mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama seluruh ciptaan. Jadi mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia dalam pertobatan. Pertobatan kita tahu adalah apabila seseorang yang sudah dilahirkan kedua kali dengan baptisan kudus. Dan ini dijabarkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Jadi menyenangkan hati Allah, dan kita dikatakan sebagai manusia sempurna. Janganlah kamu lupa berbuat baik. Jadi artinya di sini kita harus menjalankan karakter daripada Allah. Apa itu karakter Allah? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Tuhan. Itulah karakter daripada Allah. Jadi kasih adalah karakter daripada Allah. Kalau kita mau berbuat baik, itu dasarnya adalah kasih. Kalau kita mau bertobat, dasarnya adalah kasih. Dan kasih bisa menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8.
dikatakan, bila kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, maka bisa menutupi banyak dosa. Artinya, dari benci kepada seseorang dan kemudian kita mengasihi, bukan lagi benci, itulah yang bisa menutupi dosa. Jadi kepada orang yang memusuhi kita, kita tidak bisa bertemu dengan dia, tidak bisa bicara, dia selalu mengumbar kata-kata kotor pada kita, kita ampuni dan kita mengasihi supaya dosa bisa tertutup. Tapi kalau kita juga balas dendam atau membenci, kita sama dengan seorang pembunuh. Nah, itulah makna daripada perikop dalam 1 bulan. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah, sehingga dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan menyenangkan hati Allah. Jadi dikatakan bahwa manusia sempurna itu adalah menjalankan karakter Allah, bukan hanya kewajiban berbagi, tapi juga kesetiaan pada Allah sebagai sumber kehidupan. Jadi menjalankan karakter Allah itu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga adanya kesetiaan kita kepada Allah yang punya sumber kekuatan. Kalau kita lihat masuk dalam perikop hari ini, prajurit Kristus yang setia. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Kita diajarkan untuk tidak terikat oleh kepentingan duniawi. Jika kita ingin menjadi prajurit Kristus, jadi kita hilangkan kepentingan duniawi dan kita ikut Yesus, pikul salib. Itu yang benar. Kita tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi yang bisa membuat kita bingung dan bisa membuat kita ragu. Tapi tetap prioritas kita adalah mengikut Yesus. Kemudian apa pesan moral? Setelah kita melihat makna untuk tidak terpengaruh dengan duniawi ini dan selalu bisa mengandalkan Tuhan, pesan moralnya adalah ayat ini mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh ayat ini kepada kita? Bahwa dalam perjuangan iman, jadi dalam perjuangan iman kita, bagaimana iman kita? Apakah tergoyahkan? Apakah tetap dia berjalan lurus? Dalam perjuangan iman, fokus kita haruslah pada tugas yang diberikan Allah dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dengan panggilan kita melayani dengan karakter Allah. Itulah panggilan. Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan pelayanan atas panggilan Tuhan, itu harus kita kesampingkan. Inilah makna daripada perikop ini, bahwa prajurit Kristus setia dalam tugasnya. Seperti panglima, dia tidak memikirkan dunia. Dia berjalan lurus dan dia tetap menyenangkan hati panglimanya sebagai prajurit. Kita pun demikian.
dalam tugas kita sehari-hari, yang kita utamakan adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang benar kita jalankan setiap kehidupan kita. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran dalam perikop ini. Apa pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, ayat ini menggambarkan arti dari komitmen dan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Jadi dijelaskan di sini ya, komitmen kita dan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Sebagaimana kesetiaan seorang prajurit dalam peperangan, ya. Jadi sudah ada istilah bagi seorang prajurit. Kalau kita lihat dari ikon atau jargon daripada Kopassus, pasukan khusus di grup 1, apa dikatakan? Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itulah kesetiaan seorang prajurit kepada pimpinan dan loyalitas. Nyawanya dipertaruhkan. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Artinya dia tidak mau mengecewakan pimpinan. Dia siap berkorban demi kepentingan nusa dan bangsa. Itulah contoh yang perlu kita lihat dalam mengikut Tuhan Allah, mengikut Yesus. Siap berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Pembelajaran yang kedua, kita juga dipanggil untuk bertindak dengan disiplin dan ketekunan, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengganggu panggilan kita. Jadi artinya, ya, lingkungan boleh mempengaruhi kita. Siapapun boleh mempengaruhi. Tetapi untuk menentukan diri kita adalah kita sendiri. Tidak boleh didikte oleh orang lain. Kita harus selalu care dengan tujuan hidup kita, life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini adalah di Yerusalem yang baru. Pembelajaran yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan prioritas hidup kita. Apakah kita sepenuhnya, ya, mengorbankan hidup kita dengan tujuan ilahi, yaitu life after life, the day of Jerusalem? Apakah kita mau mengorbankan duniawi demi tujuan prioritas kita, yaitu Yerusalem yang baru? Ini menjadi PR dan menjadi tugas kita yang utama, menjadi pewaris kerajaan surga. Sesuai dengan kita telah menerima baptisan kudus, supaya sama seperti Yesus mati dan dibangkitkan. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pun dalam penghakiman nanti diterima dengan baik oleh Yesus. Hidup kekal dan abadi, itulah sasaran hidup kita, life after life. Kemudian pembelajaran yang keempat, kita perlu mengevaluasi apakah kita terjebak dalam kepentingan duniawi yang dapat menghentikan kita untuk melayani dan menjalankan misi yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi Tuhan sudah memberikan misi kepada kita, ya. Baptislah mereka dan ajarkanlah firman Tuhan. Itu Tuhan. Sekarang dengan adanya kepentingan duniawi, apakah kita tidak peduli dengan misi yang diberikan oleh Tuhan
untuk selalu memberitakan firman Tuhan yang sudah kita terima dengan pengalaman, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Kita harus selalu menyebarkan cahaya kepada orang lain, supaya orang lain melihat perbuatan baik yang kita lakukan demi kemuliaan Bapa di sorga. Harusnya terangmu selalu bercahaya di depan orang. Perbuatan baik itu harus selalu dilihat oleh siapapun. Kemudian pembelajaran yang kelima adalah dalam setiap langkah kita, penting bagi kita untuk mengandalkan bimbingan Roh Kudus agar tetap fokus pada apa yang esensial. Jadi supaya kita fokus pada apa yang esensial, yang membimbing kita adalah Roh Kudus. Misalnya, setelah kita membuat fokus dan tujuan hidup kita di New Jerusalem, kita minta bimbingan dari Roh Kudus agar kita kuat tabah menerima segala tantangan yang ada, ya. Karena dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau tidak lemah. Nah, kalau tidak lemahnya ini, disinilah kesempatan daripada si iblis untuk mengganggu fokus kita, sehingga kita bisa tergoda dengan tujuan hidup kita, yaitu life after life di New Jerusalem. Bagaimana Jerusalem yang baru yang kita tuju itu? Ya. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 dikatakan, Jerusalem yang baru. Dengan perikop daripada pasal 21 adalah dunia baru dan langit baru akan diciptakan oleh Tuhan. Itu jauh lebih bagus daripada dunia saat ini. Kalau kita terbayang, bagaimana sih Yerusalem yang baru? Ya. Itu kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Kabar Baik, itu jelas diberikan ukurannya. Seperti Yerusalem yang baru, itulah surga. 2.400 km panjang, tinggi, dan lebar. Coba, tingginya pun 2.400 km, panjangnya pun seperti lebih besar dari Pulau Jawa, hampir 2 kali dari Pulau Jawa. Anyar Panarukan itu 1.000 km. Jadi ini 2.400 km tinggi, lebar. Coba, dindingnya terbuat dari mutiara, tebalnya berapa? 60 meter tebal dindingnya. Pondasinya terbuat dari jenis batu permata, 12 jenis batu permata. Dan di setiap batu itu tertulis nama rasul yang 12. Minus Judas Iskariot tidak masuk, karena dia sudah digantikan oleh Matias. Jadi 12 rasul tertulis dalam pondasi Yerusalem yang baru. Pintu gerbangnya ada 12, timur, barat, utara, dan selatan, ya. Dan di sana setiap sudut ada 3 nama. Disitulah tertulis nama daripada 12 suku bangsa Yehuda, yaitu anak daripada Yakub. Timur, barat, selatan, utara, ada 3 nama dalam pintu gerbang masing-masing. 12 suku. Dan yang paling sangat kagum kita melihat adalah di tengah kota itu, ya. Di tengah kota ada mengalir sungai dari tahta kerajaan itu asalnya. Di sana hanya Tuhan yang memimpin, ya. Dan tidak ada rumah ibadah, tidak ada, karena rumah ibadah kita adalah Tuhan sendiri, ya. Dan di tengah kota itu ada sungai mengalir, dan di pinggir sungai ada buah yang pohon yang berbuah setiap bulan, yang sangat rindang, tidak pernah layu, dan buahnya gratis kita terima.
Kemudian jalan rayanya sepanjang 2.400 km lebar panjang adalah terbuat dari emas murni. Bukan aspal, bukan batu, bukan perak, tapi emas murni sebagai jalan raya daripada kota itu. Wah, inilah. Dan disinilah undangan perjamuan pesta dari Allah. Datanglah ke perjamuan pesta. Ya. Dan Allah menyediakan daging-daging yang gemuk-gemuk disiapkan. Dan juga anggur yang berkualitas tinggi dan tidak perlu bayar, diberikan gratis. Yang penting kuncinya adalah datang kepada Yesus tidak akan kelaparan. Percaya kepada Yesus tidak akan kehausan. Kita hidup kekal dan abadi. Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Dalam lapar dan haus yang dimaksud adalah kebutuhan rohani, bukan jasmani. Kalau jasmani dulu sudah diberikan oleh Tuhan Allah waktu bangsa Israel di gurun, padang gurun dari Mesir. Ada burung puyuh, ada manna, langsung dari Allah memberikan makanan. Kalau sekarang makanan rohani kita disiapkan oleh Yesus, hidup kekal dan abadi. Itulah pembelajaran yang kelima. Sekarang kita melihat apa conclusion dari ayat tersebut. Saya tetap menyampaikan 3 pertanyaan yang besar ya. Pertanyaan pertama adalah sejauh mana ya kepentingan duniawi mempengaruhi pelayanan kita sehari-hari. Sejauh mana antara kebutuhan duniawi dengan pelayanan kita sehari-hari. Mari kita lihat. Kepentingan duniawi memiliki pokok yang besar untuk mempengaruhi pelayanan kita sehari-hari, terutama jika kita tidak mengingat prinsip-prinsip iman yang seharusnya menjadi dasar tindakan kita. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ayat ini menekankan kepada Tuhan di atas hal-hal duniawi. Dalam pelajaran atau pelayanan sehari-hari, fokus pada hal yang berlawanan seperti pelayanan kepada Tuhan dan ketaatan duniawi. Artinya ada pertentangan antara ketaatan kepada duniawi dan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita mempercayai 2 tuan dalam sekaligus, Tuhan dan ketertarikan duniawi dapat mengakibatkan ketidakselarasan dari keberingan dalam hidup. Artinya dalam kebingungan dalam hidup. Bisa kita membingungkan antara tarikan duniawi dan kepada Tuhan. Dapat mengakibatkan ketidakselarasan dan kebingungan dalam
hidup. Meminta yang satu atau mencintai yang satu dan membenci yang lain. Nah, ini yang dikatakan tidak bisa kita menerima dua Tuhan sekaligus. Mencintai yang satu dan membenci yang lainnya. Nah, kemudian Tuhan sebagai prioritas utama atas utara sejati. Jadi utara sejati kita adalah Tuhan sebagai prioritas utama. Nah, kemudian pelayanan kita menjadi lebih bermakna. Kalau kita sudah menentukan utara sejati kita adalah Tuhan, pelayanan kita itu akan lebih bermakna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan prioritas utama, utara sejati kita adalah Tuhan, pelayanan kita pasti bermakna. Nah, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, haruslah kita menjadi terang dan garam dunia, yang berarti kita harus menunjukkan kasih dan karakter Allah dimanapun kita berada. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, kita selalu bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, sehingga damai sejahtera Allah akan datang kepada kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita sudah mengutamakan dalam setiap pekerjaan kita bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana cara praktis untuk menjaga fokus pada panggilan ilahi dalam hidup yang penuh dengan distraksi. Artinya distraksi artinya adalah pengalihan, pengertian dari fokus utama baik secara sadar maupun tidak sadar. Artinya bisa mengalihkan utara sejati kita dari Tuhan menjadi duniawi. Nah, ini dikatakan. Jadi menjaga fokus pada panggilan ilahi dalam hidup yang penuh dengan distraksi, yang penuh dengan pengalihan perhatian dari fokus utara sejati kepada yang lain atau duniawi. Nah, adalah penting bagi setiap orang percaya. Jadi harus fokus pada utara sejati kita walaupun ada distraksi atau pengalihan dari hal-hal lingkungan kita, teman kita, atau siapapun yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kita tetap fokus pada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan berfungsi sebagai petunjuk dan penuntun dalam kehidupan kita. Jadi boleh dikatakan bahwa dia sudah benar-benar menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu. Itulah maka kita harus fokus. Utara sejati kita adalah Tuhan. Pertanyaan ketiga, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk mengevaluasi kembali prioritas hidup kita dalam perspektif iman? Apa langkah konkret kita untuk mengevaluasi kembali artinya prioritas hidup kita dalam perspektif iman? Apa langkah konkret yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di sini. Mengevaluasi kembali prioritas hidup
dalam perspektif iman adalah langkah yang penting bagi setiap orang. Jadi ini langkah penting bagi setiap untuk mengevaluasi perspektif iman kita. Apakah masih lurus utara sejati atau sudah belok dengan adanya pengaruh-pengaruh atau distraksi tadi yang bisa mengalihkan perhatian kita. Nah, untuk memulai, apakah prioritas hidup sejalan dengan ajaran Alkitab dan panggilan Tuhan dalam hidup Anda? Apakah masih sejalan dengan Alkitab dan panggilan Tuhan untuk hidup kita? Kolose 3 ayat 2 dikatakan, ya, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini dengan maksud pikirkan yang di atas, tujuan kita life after life, the New of Jerusalem. Kita bukan penduduk bumi yang abadi, tapi kita adalah penduduk surga yang abadi. Mari kita pikirkan hal-hal yang membuat kita hidup kekal dan abadi. Itu yang dimaksud dalam Kolose 3 ayat 2. Dan itulah evaluasi terhadap prioritas kita. Apakah sudah memikirkan hal-hal yang surgawi dan bukan duniawi? Itu tadi yang saya katakan. Kalau kita sudah memikirkan bahwa life after life, the New of Jerusalem, dan Jerusalem yang baru, kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 9. Di situ jelas digambarkan Yerusalem yang baru seperti kita lihat tadi. Jadi jelas di sini untuk mengevaluasi fokus hidup kita, kita harus memikirkan hal-hal yang bukan di dunia, tapi yang di atas, artinya di surga. Kita pikirkan hal-hal yang akan kita capai di surga dibanding ada di dunia. Apalah artinya kita miliki dunia kalau nyawa kita terancam dan tidak masuk dalam daftar hidup kekal dan abadi. Marilah kita fokus dengan hal-hal yang di atas dan bukan hal-hal yang di bumi. Amin. Tuhan memberkati.